Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul secara virtual di siang hari ini dalam KBM pertemuan ketiga sesi satu. Di akhir sesi KBM pada hari ini. Dan kepada seluruh peserta brevet A dan B Tech Center FEB Unsika yang memiliki kendala dalam mengaktifkan kameranya atau hal lain selama KBM berlangsung, dapat mengkonfirmasikan kendalanya kepada panitia yang bertugas ataupun kontak person yang telah disediakan. Pesan kami kepada seluruh peserta pada hari ini agar tetap semangat dan aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan brevet A dan B Tech Center FEB Unsika dari awal hingga akhir. Adapun materi pembahasan pada pertemuan hari ini yaitu PPH orang pribadi mencakup PPH pasal 21 yang dimulai pada pukul 1 hingga pukul 4:15 pada sore hari nanti. Dan akan ada break pada pukul 14:30. Materi pada hari ini akan dipaparkan oleh Bapak Endang Mahpudin selaku praktisi dalam dunia perpajakan. Dan kami informasikan kepada para peserta brevet yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya pada sesi tanya jawab yang akan diberikan setelah sesi pemaparan materi selesai. Selain itu, kami menghimbau kepada seluruh peserta brevet bahwa di akhir sesi nanti akan ada kuis yang bersifat tentatif atau menyesuaikan dengan waktu KBM yang tersisa. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kepada Bapak Endang Mahpudin dipersilahkan untuk memulai pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Waalaikumsalam. suara saya? Oke. Baik, Terdengar, Pak. izin ini pesertanya berapa orang? 80 orang. Baik, kita akan coba mengenai diskusi hari ini itu terkait dengan PPHOP ya, orang pribadi. Kalau kemarin sudah diskusi mengenai KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan. Terus yang kedua apa? Kemarin Tentang PPH 22, setelah KUP 23 apa sama ya? 24. Eh, 22, 23, 24. Baik. Hari ini kita diskusi mengenai PPH satu atau PPH orang pribadi. Izin saya share screen ya. Udah kelihatan? sudah terlihat, Pak. Share screen saya kelihatan nggak ya? Oke, baik. Sudah terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materi PPH orang pribadi dalam kegiatan brevet A dan B. Baik. Sebenarnya mungkin kita beberapa peserta sudah pernah belajar mengenai PPH orang pribadi, namun kita akan coba mendalami dan juga kita menyesuaikan dengan regulasi yang baru karena pajak ini terus update sehingga kita kalau tidak update akan ketinggalan. Kita dari bicara dari pajak pribadi, ya kita juga akan diskusi mengenai subjek pajak, objek pajak, dan tarif. Biasanya kalau pajak itu tiga hal. Satu, subjek pajaknya siapa yang dikenakannya, kemudian objek pajak apa yang dikenakannya, kemudian tarifnya berapa. Jadi kita akan coba diskusi mengenai, kelihatan ya, saya coba perbesar ya. Oke, ini kewajiban pajak orang pribadi ini kita diskusi dulu mengenai apa sih orang pribadi. Orang pribadi itu kan ada yang memang dia berusaha, ya. Jangan jauh-jauh lah, tukang nasi goreng, dia kan berusaha. Jadi bukan pekerja.
Jadi laba atas kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dia memang pria pribadi atau pokoknya bisnis apa influencer atau apapun kegiatan memang dia melakukan usaha secara pribadi, bukan PT, bukan CP atau bukan badan usaha. Ya. Kemudian yang kedua juga karena penghasilan sehubungan dengan pekerjaan seperti karyawan di perusahaan, terus juga karyawan di kampus seperti dosen atau tenaga kependidikan, tenaga dia pekerjaan. Nah, dilaporkan secara tahunan dengan formulir 1770, 1770S, dan juga 1770SS. Nah, ke depan saya nggak akan rinci mengenai 1770, 1770S dan SS ini karena direncanakan, baru direncanakan ya, ketentuannya belum berlaku tapi wacananya sudah ada, akan menggunakan Kortek. Kortek ini jadi sistem pengadministrasian satu atap. Nanti kita akan perlu-perlu kita akan diskusi mengenai Kortek ya. Ini tidak terlepas lagi atau tidak dibagi-bagi lagi antara 1770, 1770S dan 17SS. Kenapa? Karena nanti laporan SPT ini hanya pre-populate, jadi tinggal milih kompom, kompom, kompom saja. Nah, ini tadinya diharapkan berjalan 1 Juli, tapi masih trial dan dia akan mungkin insya Allah akan berlaku pada bulan Desember atau paling telat Januari tahun 2025. Bagaimana Kortek bisa berjalan dan ini dampaknya akan berdampak diantaranya kepada cara pelaporan pembayaran untuk wajib pajak. Nah, kemudian juga wajib pajak ini biasanya harus membayar angsuran PPh 25. Jadi tiap bulan diharapkan itu membayar angsuran. Kalau pekerja itu dipotong oleh pemberi kerja. Tapi kalau yang pekerjaan bebas atau kegiatan usaha itu harus melakukan eh, angsuran kalau memang dia di atas PTKP. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita diskusi mengenai tadi PP orang pribadi, sekarang mengenai withholding tax. Withholding tax ini atau potput, jadi dipotong pajaknya dengan orang lain. Nah, ini kewajiban pajak atas suatu transaksi. Jadi umpamanya ada peserta, Anda umpamanya punya kegiatan ya udah dipotong pajaknya. Itu withholding tax. Ya. Kemudian kewajiban pajak atas suatu transaksi. Jadi kalau pengeluaran atau kas atau bank. Jenis pajaknya biasanya kan PPh 21. 21 itu kan kita pekerja ya. PPh 21 itu pekerja. Jadi atau orang pribadi. Jadi dipotongkan pajaknya. Jadi dipotong namanya potput PPh atau withholding tax. Tapi tidak semua orang bisa memotong pajaknya. Hanya orang tertentu. Contoh umpamanya si A kerja di kita, kita orang pengusaha nih, tukang nasi goreng umpamanya ya. Kan usaha tuh si A kerja sama kita, tapi kita tiba-tiba motong aja pajaknya. Nggak juga, nggak semua orang, tapi harus dilaporkan. Nah, ini juga harus membuat laporan bulanan. Nah, ada lagi kewajibannya yaitu wajib melakukan pembukuan atau laporan keuangan. Kemudian kewajiban pajak orang pribadi juga bisa melakukan PPN atau PPNBM kalau dia sudah PKP. PKP ini pengusaha kena pajak. Kalau belum ke PKP nggak boleh mengut PPN. Apa aja? Kalau dia pajak atas penyerahan barang, barang kena pajak atau jasa kena pajak, BKP atau JKP. Kemudian dilaporkan secara bulanan. Jadi PPN itu ada bulanan. Kalau telat lapor, itu dikenakan denda 500.000. Wajib mendapat nomor pengukuhan PKP. Nah, kalau PKP atau umpamanya yang bisa mengut PPN itu wajib melakukan PKP. Dan juga wajib mengeluarkan faktur pajak. Ya, Winda, bisa jelas, Win? Oke, bisa dilanjut? Oke. Ya, bagaimana pengenaan pajak sesuai dengan pasal ayat 1? Ya, pasal 1 ayat 1 PPN ini kemarin mungkin sudah dikenakan, disampaikan di dalam KUP. Bahwa subjek pajak orang pribadi itu adalah orang pribadi sendiri dan warisan belum terbagi.
Nanti akan kita coba diskusikan apa sih warisan belum terbagi itu. Kemudian kita juga akan mengenai objek pajaknya. Apakah dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau juga sehubungan dengan pekerjaan, ya, atau juga dalam negeri lainnya dan juga penghasilan dari luar negeri. Kegiatan usaha apa? Contoh tadi, tukang nasi goreng kayak tukang fotokopi kayak apa, jadi punya usaha. Kalau dia bukan berbentuk badan usaha. Pekerjaan bebas apa? Bisa jadi dia notaris atau konsultan atau apa, yang memang atas nama pribadi, bukan atas nama badan. Periodenya 1 tahun pajak atau bagian tahun ini bisa 1 tahun dan bagian Iya. tahun pajak ini bisa bulanan atau masa pajak. Sehingga kita akan sampai kepada PPH. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Nah, nanti kita akan diskusi mengenai orang pribadi itu yang bagaimana sih. Kemudian juga kalau warisan yang belum terbagi itu yang kayak gimana. Ya. Jadi kalau orang pribadi itu memang dia sudah mulai dari dilahirkan. Ya, saat dilahirkan kalau kita lahir di Indonesia, nah saat itulah orang pribadi. Atau saat berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia. Nanti batasnya apa untuk berniat bertempat tinggal di Indonesia? Nanti kita akan diskusikan. Nah, kemudian dimulainya saat dilahirkan. Kapan berakhirnya subjek pajak kita kita nih semua mahasiswa di sini merupakan subjek pajak PPH karena nggak ada orang luar negeri ya kan. Serta privat juga semua adalah subjek pajak PPH karena sudah lahir dan berada di Indonesia. Bukan lagi berniat tempat tinggal di Indonesia, tapi juga sudah berada di Indonesia. Apakah menjauhkan objek pajak sudah harus lapor pajak? Nanti ada ketentuan lebih lanjut. Yang jelas kita semua di sini yang berada di sini adalah merupakan subjek pajak PPH orang pribadi. Kapan berakhirnya? Kita Masih, Pak. lalu bisa kedengaran nggak ya suara saya? Oke. Atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bisa saja dia nggak meninggal, tapi pulang ke negaranya atau pergi ke luar negeri dan tidak ada rencana untuk kembali lagi ke Indonesia. Itu merupakan berakhirnya sebagai subjek itu sudah berakhirlah subjek pajak di luar negerinya. Beda kalau Anda tapi akan kembali lagi ke Indonesia, yaitu nggak pindah subjek pajaknya tetap wajib pajak di Indonesia. Yang berakhir itu kalau memang Anda tidak ada rencana untuk balik lagi ke Indonesia, itu berakhir. Tapi selama Anda belajar di sana kan ada rencana balik ke Indonesia, maka belum berakhir. Nah, jadi orang pribadi subjek pajak di dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, kita semua sama di Indonesia. Atau orang yang berada di Indonesia lebih dari 83 hari di Indonesia. Dalam 1 tahun itu lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Dari 183 hari, tapi orang pribadi dalam 1 tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Contoh, dia baru datang seminggu, tapi dia memang baru belum setahun kan, belum 183 hari, baru seminggu. Dia memang akan bertempat tinggal di Indonesia dan bekerja di sini. Maka cepat-cepat dia akan menjadi wajib pajak dalam negeri. Subjek. Bisa dipahami ya? Subjek pajaknya dulu. Kita subjek pajak nanti objek pajaknya. Orangnya dulu. Ini pribadi. Kemudian yang kedua,
adalah warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, kita tahu kan, yang namanya orang meninggal biasanya itu punya warisan, apakah itu rumah atau mobil atau deposito atau tabungan. Kan tidak begitu hari ini meninggal, hari ini juga dibagi warisan, enggak kan? Ya, setuju nggak? Kan nggak mungkin, tega benar ya. Begitu meninggal, begitu langsung bagi waris segala. Ada jangka waktu. Ya, ada jangka waktu sehingga begitu meninggal, ya udah kita fokus dulu ngurus jenazah. Ada warisan kan? Nah, selama itulah warisan belum terbagi. Yang namanya warisan belum terbagi itu. Jadi warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang menggantikan berhak. Dimulai kapan? Pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut. Dan berakhir kapan? Saat warisan tersebut selesai dibagi. Jadi mulai meninggal, warisan belum terbagi. Terus kapan berakhirnya? Begitu dibagikan ke si A, ke si B, ke si C, yaitu berakhirlah warisan. Kalau tadi subjek pajak pribadi itu berakhirnya meninggal atau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau warisan yang belum terbagi itu berakhirnya adalah saat warisan tersebut dibagikan, berpindah ke pemilikan. Maka disitulah selesai atau subjek pajak ke orang pribadi. Ya, warisan belum terbaginya selesai. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kira-kira saya jadi pengen sambil ngeliat nih. Kan saya pengen lihat ada pada fokus nggak nih? Kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kita bicara subjek pajak. Ini sekarang yang bukan subjek pajak pun yang ada di Indonesia itu bukan merupakan subjek pajak. Kenapa seperti ini? Karena kita juga pada saat membuka kantor perwakilan kita atau Indonesia di luar negeri juga tidak mau menjadikan subjek pajak negara yang besar di apa kedutaan atau apa ya, pejabat pada perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Ya, walaupun negara asing ada di Indonesia lebih dari 183 hari itu bukan merupakan subjek pajak. Atau juga organisasi-organisasi internasional. Apa syaratnya? Organisasi internasional, yaitu Indonesia menjadi anggota organisasi. Contoh PBB. PBB kan menjadi organisasi internasional, tapi Indonesia ikut juga di sana. Berarti organisasi PBB subjek pajak bukan? Halo? Bukan, Halo? Pak. Bukan, Ada Pak. suaranya atau dimatiin ya? Bukan, Pak. Hah? Bukan, Bukan ya? Pak. Bukan. Kalau memang nggak berisik, nggak apa-apa, dibuka aja mute-nya. Nggak apa-apa buat bisa diskusi ya. Ya, kalau memang tidak Iya, Pak. berisik, biar saya tidak merasa sendiri. Oke, ya selanjutnya ada Iya. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di atas dengan syarat bukan WNI ya dan tidak menjalankan usaha. Jadi kalau umpamanya pegawai konsulat luar negeri di Indonesia, dia kalau hanya kerjanya sebagai diplomatik itu bukan subjek pajak. Berbeda kalau umpamanya dia ah saya sambil di sini karena saya dari orang negara Malaysia, kemudian kerja di kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia, tapi dia bukan hanya sebagai saya buka toko lumayan jualan barang Malaysia di Indonesia. Nah, itu bukan lagi dibebaskan. Ini harus dikenakan menjadi subjek pajak dalam negeri, subjek pajak, ya.
dan tidak karena apa? Karena syaratnya selain warat WNI, bukan WNI dan juga tidak menjalankan usaha atau kegiatan tepatnya untuk memperoleh penghasilan. Jadi kalau dia sudah melakukan penghasilan, itu merupakan subjek pajak. Tapi kalau dia hanya berdasarkan income atau pendapatan dari konsulat aja atau kedutaan saja, itu tetap menjadi bukan menjadi subjek pajak. Kalau dia buka warung aja, buka toko atau menjalankan konsultan atau advisor atau apapun yang memperoleh penghasilan, maka dia menjadi subjek pajak. Kita barusan bicara mengenai subjek pajak, ya. Kecepatan nggak? Saya kecepatan nggak aja apa menyampaikannya? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Hmm? Tidak, Tidak. Tidak, Pak. Pak. Cukup? Dan Pak. Oke, kita coba lanjut ya. Setelah kita subjek pajak, kita akan diskusi. Mungkin kalau di kelas nggak sedetil ini ya. Ya, ada yang kelas saya nggak? Ada yang pernah ikut kelas saya nggak di kelas? Halo, Enggak, Pak. Belum. halo, Belum pernah. Enggak, Ya, Pak. tenang. Iya, Pak. pernah? Ada yang pernah, Nah, ada yang belum ya. Oke, tapi di sini mungkin kalau di kelas sih selintas-selintas aja masih soal. Tapi di sini bisa jadi lebih detail ya. Karena diharapkan Anda sebagai mampu untuk pekerjaan eh, syukur-syukur ke depannya bisa menjadi konsultan atau juga pegawai DJP. Baik, kita lanjutkan menjadi objek pajak. Tadi subjek pajak, siapa saja yang menjadi objeknya. Objek pajaknya tadi selintas kita sudah sampaikan. Pertama adalah hubungan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contoh, Anda bikin usaha fotokopi sendiri kan, bukan atas usaha Anda. Bukan merupakan badan usaha toko Mister A. Nah, jadi kegiatan usahanya adalah atas nama pribadi, bukan ACP, bukan juga PT. Bisa kita secara Hmm. pribadi. Ya, itu dapat dari mana penghasilannya? Yaitu dari laba usaha. Jadi kalau umpamanya fotokopi, karena yang gede-gede biasanya sudah berbentuk badan usaha ya, kita bicara yang kecil-kecil aja. Fotokopi, kedai kopi bisa jadi Jual perorangan. TK. Apa? Contohnya? Contohnya apa? Jadi itu adalah dari laba usaha. Atau juga bisa jadi tersambungan dengan pekerjaan bebas, komisi, bonus, insentif. Jadi kalau umpamanya dapat pekerjaan nih jual rumah, pekerjaan bebas kan, wah, kita jadi agen atau umpamanya jadi maklar, dapat atau juga ada yang namanya sehubungan dengan pekerjaan. Anda bekerja di PT X, kan dapat gaji, tunjangan, bonus, THR atau fasilitas lain dalam bentuk natural. Ini juga jadi objek. Kemudian hadiah hadiah dari kantor Anda mendapat hadiah penghargaan nih bonus atau nih ini karena sudah berprestasi dapat hadiah atau ada honor karena kamu bantuan ini dapat honor nih karena kamu dapat apa kerjaan
lebih dari jam kerja ini dapat honor ya. Atau karena kamu dapat ke sana nih ada honor untuk perjalanan dinasnya. Atau tantiem atau jasa produksi atau biasanya ini bonus. Kalau dulu kalau di BUMN sih masih ada jasprot atau jasa produksi tantiem. Kalau di kita udah berubah menjadi bonus kalau di perusahaan-perusahaan udah nggak jarang lagi jasa produksi atau tantiem udah jarang lagi disebut tapi dengan istilah bonus. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang untung banyak juga yang memberikan bonus kepada karyawannya karena memang untungnya bisa berbagi untuk karyawan. Atau juga yang ketiga penghasilan dalam negeri lainnya. Apakah penghasilan dari usaha atau pekerjaan pas? Ya, yang tadi semua atau juga fee honorer upah bunga dividen sewa bunga royalti. Nah, ini juga bisa dikatakan penghasilan dalam negeri lainnya kalau memang belum tercantum di atas. Kalau Anda punya usaha tanam saham di PT atau umpamanya Anda punya nanam apa beli saham PTX ada dividennya ya itu ada pendapatan ya. Atau ada juga deposito di bank ya ada bunganya ya, itu juga dapat hmm, apa dapat merupakan dikategorikan sebagai penghasilan. Atau juga Anda punya saham di luar negeri. Begitu dapat dividen, terima dari luar negeri. Itu. Atau Anda punya kegiatan, umpamanya eh, menulis, terima di luar negeri, dipakai sama orang luar negeri. Dapat penghasilan royalti, ya, itu adalah merupakan penghasilan dari luar negeri. Adalah beberapa penghasilan yang bisa dikategorikan menjadi. Nah, apa sih penghasilannya? Yang menjadi objek itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi, kata siap eh, ini adalah tambahan kemampuan ekonomis. Kan